Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang sahabat saya yang juga merupakan asisten pelatih dari klub Liga 1 Dewa United, yang juga merupakan narasumber atau bintang tamu pertama dari episode perdana Bincang Bareng Binder sekitar 5 bulan lalu. Siapa lagi kalau bukan Bang Bes. Welcome back Bang Bes. Kabar? Baik. Makin segar aja. Segar, tapi saya melihat muka Anda jauh lebih segar. Oh iya. Ya, apa karena ini Dewa United lagi mengejar Persib nih? Baru saya mau jawab. Karena cuaca di puncak dingin, Bung. Jadi agak dekat dengan Persib, jadi kerasa dinginnya juga. Agak dekat dengan puncak, hawa-hawa dinginnya masih dapat. Oke teman-teman, jadi Bang Bes selain juga sekarang adalah asisten pelatih dari Dewa United, tapi sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia pada saat dilatih oleh Luis Mia dan juga Simon McManamy. Pada saat itu Bang Bes posisinya adalah sebagai penerjemah, tapi luar biasa Bang Bes ini karena passionnya pada dunia kepelatihan. Ternyata sekarang Bang Bes sudah menjadi pelatih, dan Bang Bes bisa sharing sekarang lisensinya Bang Bes sudah sampai mana? Saya mengawali karir pelatih itu dari lisensi D, Bung. D, itu yang pertama kan? D itu yang paling dasar sekali, bottom. Istilahnya buat melatih anak-anak kecil. Ya kan, atau grassroots. Terus dari D, setahun kemudian saya ambil C. B, dan akhirnya sekarang terakhir A. Karena memang kan kualifikasi untuk bisa jadi asisten di Liga 1 minimal A license. Nah yang saya ingin tanyakan, yang saya yakin juga viewers kita penasaran, sebetulnya job desk, job description dari asisten pelatih itu sebetulnya apa? Karena kan di atas Anda kan masih ada pelatih kepala. Apakah Anda juga bertanggung jawab untuk memberikan masukan-masukan kepada pelatih? Ya. Di tim itu decision makernya adalah pelatih kepala. Tugas asisten yang paling utama adalah memberikan masukan. Didengar nggak? Tergantung pelatihnya, Bung. Tetapi sepanjang saya kerja dari Rans, Persib sampai Dewa United, pelatih selalu mendengarkan masukan. Very good. Kita akan kasih masukan mengenai pemain, perekrutan pemain, pelepasan pemain, formasi, dan tidak kalah pentingnya adalah lawan, Bung. Oh, maksudnya menganalisa juga? Menganalisa lawan juga. Karena ketika H-1 pertandingan, maka tim inti akan melawan tim cadangan. Internal game, dan cadangannya ini harus bermain sesuai dengan tim lawan. Wow, saya baru tahu, luar biasa. Sebagai asisten kita harus menguasai lawan itu main seperti apa. Wah, sampai sedetail gitu. Yes, Bung. Kalau lawan main dengan nomor 10 misalnya, tentu beda kalau dia main dengan 2 nomor 8. Ya, itu betul. Jadi kita tentu akan menyesuaikan apakah kita pakai 1 holding, 2 holding. Wow. Atau kalau misalnya lawan nih ada di bawah kita dan mereka tidak bisa main dan mereka lebih prefer untuk direct play. Iya. Tentu kita tidak akan bunuh diri dengan cara ngepres atas gitu, Bung. Ketika kita ngepres atas, mereka lock, sisa orang di bawah. Jadi ya harus penyesuaian lagi, dan kadang-kadang pelatih akan tanya, nonton nggak kemarin pertandingan? Bagaimana pendapat kamu? Nonton pertandingan kemarin pun belum cukup kadang-kadang. Kita harus nonton 2-3 pertandingan sebelumnya. Dari tim itu. Karena perubahan sepak bola itu kan dinamis. Iya, betul. Tergantung hasil, tergantung cedera, dan akumulasi. Dan tugas asisten adalah untuk mengamati semua itu, Bung. Berangkat nggak pemain intinya? Akumulasinya berapa? Jadi ya istilahnya banyaklah kerjanya kalau jadi asisten. Tapi fun. Ini Anda benar apa yang Anda katakan, fun. Karena kalau kita mencintai pekerjaan kita akan enjoy, kita akan nikmati, ya kan, pada saat memang kita bekerja. Dan satu hal lagi yang saya nikmati, ini jujur, saya tidak bohong sama sekali, permainan dari Dewa United. Berkali-kali pada saat saya membuat konten tentang Liga 1, saya akan selalu mengatakan bahwa Dewa United adalah tim yang permainannya menyerang, maunya cetak gol, menghibur kita semua. Dan bahkan sekarang di luar dugaan saya juga berada untuk sementara di peringkat nomor 2. Seandainya gak kalah kemarin itu lawan Borneo FC, dan sebelumnya gak kalah lawan Madura United, mungkin juga sudah lebih dekat ke Persib Bandung. Yang ingin saya tanyakan, pada saat Jean-Olde Rickering itu menjadi pelatih dari Dewa United, kan gak seperti ini permainannya. Tapi sekarang di musim ini permainannya luar biasa, Bang Bes. Walaupun ya itulah ya, ada kalah ya, di luar dugaan kalah. Apa yang membuat permainan dari Dewa United musim ini bisa beda total? Apakah memang konsepnya yang mulai dipahami oleh para pemain, atau seperti yang sekarang lagi didiskusikan juga di sosial media, ya karena materi pemain dari Dewa United bagus? Saya langsung ke yang terakhir, Bung. Oke. Materi pemain itu tidak menjamin.
Kenapa? Bung Binder fans Real Madrid. Betul. Era Galacticos mereka sulit juara Liga Champions. Tetapi sekarang ini bukan era Galacticos. Benar. Mereka kebetulan aja dapat Mbappe. Benar. Sebelum Mbappe datang pun mereka udah juara Champions. Benar. Yang saya lihat Real Madrid mereka punya apa? Mental. Yes, betul. Dan itu nggak dibangun 1-2 tahun. Ya, sepakat. Saya pernah tanya Luis Milla, Bung. Karena saya mau nanya siapa lagi yang pernah main di Barcelona. Barcelona, iya. Ya kan cuma dia yang saya tahu. Iya. Dia jawab, saya tanya, Coach, apa bedanya Madrid dan Barcelona? Oke. Dia bilang, Barcelona adalah institusi pembelajaran. Iya. Real Madrid adalah institusi kemenangan. Jadi di sana akan selalu dituntut untuk menang. Oke. Jadi itu yang bikin beda. Nah, kalau kita masuk ke Dewa, yang mahal buat pelatih itu adalah waktu. Oke. Ya kan, sulit kita mencari waktu. Ini yang didapat oleh Sintayong di timnas. Oh, maksudnya waktu untuk membentuk membentuk tim. Kita tahu Sintayong 5 tahun. Iya. Pelatih saya sekarang ini jalan tahun ketiga. Benar. Ya kan? Sebelumnya dia masuk pertama kali paruh musim kalau nggak salah. Half season cuman. Terus musim kemarin season. Dan tahun ini adalah full season yang full kedua. Season ya. Oke. Dan kita tahu pelatih ini dikejar oleh waktu. Ketika pelatih itu dikasih waktu oleh manajemen, oleh klub atau oleh federasi. Ini mewah sekali gitu, Bung. Dia punya waktu untuk membangun tim, membangun strategi. Karena kita sebagai pelatih yang kita cari adalah otomatisasi. Kita ingin mengajarkan pemain-pemain itu banyak hal yang kita pengen ajarkan. Tetapi nggak bisa diajarkan semua sekaligus. Jadi kita ajarkan sedikit demi sedikit kayak menabung. Lama-lama kan ada bunganya. Lama-lama kita akan bisa menikmati investasi ini. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Dewa United. Dan tidak serta-merta kita dapat pemain bagus, terus main bagus. Jangan lupa Dewa United juga berinvestasi di infrastruktur. Betul sekali. Betul. Banyak orang yang bilang passing jelek, passing nggak bagus. Pemain muda maksudnya. Sering banget tuh. Kurang keras, kurang ini. Ya mungkin lapangannya kurang bagus, infrastrukturnya nggak bagus. Di Dewa United kita punya lapangan ya standarnya luar biasa menurut saya. Saya udah lihat. Yang terbaik di Indonesia. Saya lihat di YouTube ada. Kapan-kapan Bung Binder dan keluarga kalau mau datang boleh. Melihat kita latihan silakan. Boleh, nanti saya atur. Untuk lihat kita punya fasilitas. Karena di Indonesia salah satu yang terbaik menurut saya. Nah, dari training ground itulah pelatih menyusun strategi, menyusun basic, menyusun fundamental kalau bahasa dia. Akhirnya apa? Passing harus keras, cari orang ketiga, orang ketiga. Selalu cari solusi. Alhasil nanti hasil di lapangan kita menang kalah itu dalam sepak bola wajar. Itu wajar. Real Madrid sekalipun ketika mereka juara Champions pun ada kalah-kalahnya. Ada. Artinya sama. Artinya tidak selalu bisa menang. Tetapi yang menarik adalah ketika kita kalah, kita tetap percaya nggak dengan filosofi kita. Nah, itu gimana? Ya itu karena itu sudah ditanamkan oleh pelatih ke pemain bahwa filosofi bermain kita tuh seperti ini. Sepak bola yang positif. Sepak bola yang mencoba untuk mendominasi. Bukan mendominasi dalam artian ingin menyerang terus-menerus, tetapi ingin menguasai pertandingan sepak bola. Kita main bola dengan bola, Bung. Artinya ball possession. Artinya kalau kita lebih banyak mengejar daripada pegang. Betul, artinya ball possession memang Dewa United lebih sering unggul. Kita akan coba menguasai bola, mendikte permainan. Terus tentunya akhirnya apa? Menciptakan peluang yang akhirnya berujung gol. Ketika kita mencetak gol tentu apa? Bisa menang. Betul. Ya kan, ketika kita berhadapan dengan lawan yang kita tadi cerita lebih bertahan, akhirnya mereka lebih fisik, long ball, atau kita harus away jauh dan lapangan tidak mendukung dan segala macam, itu wajar dalam sepak bola. Kalau kita mau jadi juara, Bung, kita harus bisa mengatasi semua itu. Tetapi kan tim sedang dalam proses. Betul. Jadi tetap kita coba untuk bermain positif, tetap kita coba menyerang dan akhirnya menang gitu loh beberapa pertandingan kemarin. Satu hal yang menarik Bang Bes, bahwa pelatih dari Dewa United tadi saya sudah katakan namanya Jan Olde Kering ya teman-teman. Pelatih asal Belanda. Sekarang tim nasional Indonesia pelatih, asisten pelatih dan ada beberapa pelatih lainnya asal Belanda. Saya ingin tanyakan satu pertanyaan yang banyak ditanyakan di sosial media. Ini apakah tim nasional Indonesia akan bermain, saya tidak ingin mengatakan sama, tapi mirip seperti Dewa United? Kalau menurut saya, pelatih Dewa United berasal dari Ajax. Amsterdam. Iya betul, itu benar. Patrick Kluivert juga produk dari Ajax Amsterdam. Betul. Dan kita tahu Ajax Amsterdam dengan sejarahnya yang panjang. Johan Cruyff dan timnas Belanda era keemasan semuanya. Betul. Tidak hanya sekedar menang mereka cari,
Mereka mencari sepak bola itu yang mendominasi juga. Oke. Ya sekalian pada akhirnya menang. Iya. Kalau menurut saya gaya bermain tim nasional tidak akan jauh berbeda dengan itu. Dengan Dewa United. Dengan filosofi permainan. Filosofi permainan sepak bola Belanda. Kalau menurut saya. Oke. Ya, dalam artian mereka ingin mendominasi, mereka ingin bermain cantik dan akhirnya mencetak banyak gol. Itu harapannya. Iya, itu harapannya. Dengan didatangkannya Patrick Kluivert adalah menurut saya adalah standar dari federasi ini ingin dinaikkan. Dengan pemain-pemain yang didatangkan yang bermain dari Belanda, tentu ekspektasi dari federasi juga akan lebih tinggi. Yes. Mereka pasti nggak akan sekedar cari menang juga, tapi juga ingin coba bermain lebih menghibur, bermain lebih positif, bermain lebih ke depan, istilahnya lebih kuat pegang bola, walaupun lawannya mungkin nanti semacam Australia atau bahkan Jepang. Tapi paling nggak kalau misalnya pelatihnya sudah punya filosofi seperti itu, kemungkinan besar dia akan coba menularkan ke pemain. Oke, dan berbicara tentang Patrick Kluivert dan asistennya, yang saya ingat mereka pernah datang ke markas Dewa United, ya kan? Dan sebelum kita rekaman juga, saya tadi melihat di akun IG Anda posting itu foto dengan Patrick Kluivert. Nah, Anda kan ketemu nih Patrick Kluivert, Alex Pastoor. Apa yang kalian bicarakan? Mereka mengunjungi kami itu sekitar sebulan yang lalu, Bung. Makanya saya baru posting sekarang. Tunggu momen. Tapi saya udah lihat duluan di YouTube ada, Anda lagi salaman ada. Kan ada Dewa United punya channel di YouTube kan? Jadi setelah mereka nonton kita latihan full session waktu itu. Oh, full session. Bahkan waktu itu kita lagi tactical. Itu menjelang lawan Persija kalau nggak salah, Bung. Jadi yang saya cerita tadi, kita mempersiapkan tim lawan. Iya. Dia nonton kita gitu loh. Setelah itu dia nonton pertandingan Persija. Itu kebanggaan juga buat kami dari klub. Setelah latihan, ternyata pelatih kepala tuh ngobrol sama dia gitu. Dan akhirnya dibawa ke ruangan di arena waktu itu. Kami asisten yang lain diajak. Akhirnya kita ngobrol, terus saya sapa Coach Patrick pakai bahasa Spanyol. Kaget dia? Coba-coba aja waktu itu. Kaget dia, langsung dia terkejut. Ternyata dia bahasa Spanyolnya juga fasih. Iya dong, lama kan dia di Barca. Dia tinggal di Barcelona sekarang. Oh, di Barcelona ya sekarang dia? Yang dia jawab cuman, kok bisa bahasa Spanyol? Saya bilang saya asistennya Luis Milla. Oh iya, kemarin ketemu, dia bilang main football. Oh oke. Legend lawan Barcelona. Karena Luis bisa main di dua. Iya benar. Nah itu gimana tuh dia? Dia lebih banyak main di Madrid. Madrid ya. Terus akhirnya ketika pertemuan itu pelatih kepala yang banyak bicara dengan pelatih kepala tim nasional. Sedangkan kami yang asisten tentu bicaranya dengan asisten. Dan kebetulan di dekat saya ada Alex Pastoor. Nah, apa yang kalian bicarakan? Kita diskusikan kurang lebih adalah sepak bola secara general dan juga Indonesia secara umum. Intinya Coach Alex Pastoor dan tim mereka senang lah datang ke Indonesia dan juga udah excited, udah nggak sabar untuk memulai. Dari situ saya bisa melihat ketika dia datang nonton kita latihan, saya kan di lapangan melihat mereka datang rame-rame, terus pakai jas, saya merasakan aura yang berbeda. Seperti apa? Beda aja gitu auranya, aura gimana ya, aura berpositif, aura elit. Gimana sih elit, kayak the next level lah. Beda lah, udah kelihatan ini beda. Football on the next level. Jadi kayak melihat mereka datang aja ke latihan kami, terus melihat mereka lihat kami latihan, itu memberikan kita tuh kayak, wah ayo kita bagus, kita kasih lihat ke pelatih timnas. Dan ya apa namanya, itu kesan pertama saya menurut saya. Bukan ketika ngobrolnya, ketika akhirnya ya biasa-biasa aja. Karena kesan pertama itu yang penting kan. Pada saat mereka masuk kan punya tribun, dia naik tribun, mereka datang rame-rame pakai jas, dalamannya putih luar. Kayak berasa kayak lagi bukan di Indonesia, Bung. Lagi kayaknya ada datang scouting dari Eropa atau apa. Artinya gitu. kelihatan kelasnya. Ya kan, kelihatan kelasnya. Oke, Bang Bes, terakhir kita ngobrol di sini adalah sekitar 5 bulan lalu ya teman-teman ya. Itu sebelum pertandingan Bahrain lawan Indonesia. Tadi kan kita sudah ngobrol soal Dewa United, sedikit tentang Patrick Kluivert, dan sekarang kita ngobrol tentang timnas ya teman-teman. Sekitar 5 bulan lalu tersebut, kita hanya ngomong, oh ya Indonesia ada peluang. Ya kita lihat saja nanti. Ya kalau bisa menang lawan Bahrain, kemudian menang lawan China, biar peluangnya lebih kelihatan. Tapi sekarang nih, ini kan tanggal 18 ya. Ini tanggal 19, oke. H-1 nih, besok melawan Australia. Sekarang sudah beda total.
Sekarang Indonesia kita sama-sama tahu berada di peringkat nomor 3, beda 1 poin dengan Australia. Akan bertanding di Australia besok, oke? Sebelum lawan Bahrain, ya, euforianya tidak sebesar seperti sekarang, Bang Bes. Sebelum lawan Bahrain. Padahal sebelum lawan Bahrain itu yang pertemuan pertama, kita sudah imbang di Arab, sudah mendapatkan 1 poin di Jakarta, ya kan? Tapi sekarang, Bang Bes, euforianya ini sudah, kalau saya merasa udah euforia Piala Dunia. Artinya auranya ini udah aura Piala Dunia. Padahal Australia kan juga bukan tim kaleng-kalengan kalau menurut saya loh. Ini bukan tim kaleng-kalengan. Nah, sekarang Bang Bes melihat positioning Indonesia apakah masih dalam posisi yang kuat untuk bisa lolos langsung dari round 3 ini? Karena kalau banyak sekarang diskusi dan perdebatan di sosial media, ya seharusnya Indonesia dengan pelatih yang sekarang dari Eropa, mayoritas para pemain kita memang dari Eropa, ada tambahan 4 pemain lagi, seharusnya Indonesia bisa lolos langsung dari round 3. Nah, gambaran besarnya dulu, Bang Bes, seperti apa pemikiran Bang Bes? Ya, sebelum masuk ke Australia, saya mau mengingatkan kita lagi. Ekspektasi yang ketinggian itu kadang-kadang membunuh kita sendiri. Ya, contoh apa? Olimpiade, Bung. Pra-Olimpiade. Oh iya, itu benar. Itu sebelum kita main lawan Uzbekistan, iya betul. Kita udah ditaruh di grup sama Argentina, Bung. Saya melihat ada di sosmed. Benar. Kita kalau misalnya menang satu grup sama Argentina, kalau misalnya kita satu grup sama Prancis. Iya. Pertandingan belum mulai. Akhirnya kan kalah. Iya, betul. Terus akhirnya lawan Irak juga kalah. Terus playoff juga kalah. Gini juga kalah. Masih tuh percaya diri. Ada, kalau gini tuh udah masuk juga nih, pasti akan menang. Akhirnya kalah juga. Istilahnya kita ini negara yang masih berkembang. Bukan hanya dari Ini faktanya. Ini faktanya. Bukan hanya dari sekedar ekonomi. Kita belum negara maju, negara masih berkembang. Dan kita harus menerima itu. Perkara sekarang kita ada di peringkat yang dekat dengan peringkat 2. Menurut saya itu adalah sebuah keajaiban juga, Bung. Iya, saya sepakat. Ya, sebelum kita menjalani pertandingan pertama lawan Arab Saudi. Waktu undian kita semua pesimis pasti. Ya, sama saya juga. Wah, ini bukan grup neraka banget kalau saya bilang pada saat itu. Mikirnya mungkin peringkat 4 realistis. Apes 5 gitu kan. Tetapi ketika kita bermain lawan Arab Saudi, kita main bagus. Kita main lawan Australia, kita juga dapat poin bagus. Bagus. Akhirnya turning point-nya menurut saya adalah ketika berhadapan melawan Arab Saudi kemarin. Di Jakarta, yang menang 2-0. Kita menang 2-0, itu adalah turning point-nya. Kita juga nggak boleh lupa, kita juga dibantu, Bung, oleh hasil buruk lawan. Arab Saudi lagi nggak perform. Betul. Mereka ganti pelatih. Yes. Liganya berkembang, tetapi pemainnya nggak main di liganya. Australia udah nggak ada generasi emas. Ya, Australia udah sekarang udah pemain tidak sebaik seperti sebelumnya. Pemain yang paling terkenal Jackson Irving. Iya, cuman dia. Itu pun usianya juga sudah tidak muda lagi dia. Terus zaman dulu kan ada tim Cahill, Mark Viduka, yes, sudah beda. Mark Schwarzer dan benar. Sekarang udah beda masanya. Kita kebantu itu juga. Iya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang positioning Indonesia adalah sekarang justru menurut saya kita adalah unggulan. Sekarang ini? Menurut saya unggulan dibanding Australia di atas kertas. Menurut market value. Kalimat belum selesai. Menurut market value kita lebih baik daripada Australia. Market value of the team. Market value of the team. Wajar dong, kenapa? Karena kita punya pemain sekelas Jay Hughes. Main di Venezia. Katanya dikejar sama Juventus bulan Januari, Inter dan Napoli dan kawan-kawan. Terus ada Mes Hilers juga, masih muda banget ternyata. Benar. Terus ada Calvin Verdong, Kevin Dix, dan listnya panjang lah. Martin Pas, Emil Odero. Terus itu di atas kertas, Bung. Kalau menurut saya pribadi pun, kalau saya melihat pemain Australia, pemain Indonesia, apple to apple, Indonesia pasti lebih unggul. Secara individu, secara market value, secara mereka punya nama besar. Tetapi jangan lupa, sepak bola ini olahraga tim. Iya, teamwork. Australia lebih unggul itu daripada Indonesia. Karena pelatih Australia juga yang sekarang ini, yang juga adalah pelatih baru sebetulnya, karena Graham Arnold itu dipecat. Popovich ini sudah 4 pertandingan tidak terkalahkan. Selain sudah 4 pertandingan, pemain-pemain ini sudah main lama. Jadi mereka nggak merekrut lagi. Indonesia ini kan masih merekrut setiap FIFA Matchday 3, 4 pemain baru datang. Ketika pemain baru datang, ketika value-nya besar, istilahnya, wah ini pemain inti. Tentu tim kemungkinan besar akan menyesuaikan dia.
Untuk dia main. Untuk supaya dia main. Iya, betul. Misalnya gitu. Tapi Australia ini enggak. Mereka istilahnya prosesnya udah jalan. Benar. Di kelompok umur pun mereka menangan terus. Ya, maka itu meskipun sekarang ada beberapa pemain mereka cedera, yang diorbitkan adalah pemain-pemain muda mereka yang dari U20, yang dari U23 dinaikin sekarang ke tim senior. Kalau nggak salah strikernya pun sangat muda. Muda. Ya kan, dalam artian mereka sepak bolanya udah selesai kalau menurut saya Australia. Mereka tinggal menerima buahnya aja. Mereka sudah menanam dari lama. Ya, maksudnya mereka sudah memulai proses regenerasi. Sudah mulai proses regenerasi, walaupun sekarang generasinya belum nggak secepat itu. Betul. Indonesia tetap harus waspada. Harus waspada ya. Karena kalau saya lihat pertandingan Australia melawan Bahrain, mereka tuh compact banget. Ya, defend mereka. Kebanyakan main counter mereka. Mereka menunggu, mereka rapat. Ketika ada crossing hampir nggak ada peluang sama sekali. Dari Australia. Dari Bahrainnya. Oh, dari Bahrainnya. Oke. Justru ketika Australia akhirnya kalah 2-1. Satu sama 2-1. Itu karena kesalahan-kesalahan sendiri. Iya, kesalahan-kesalahan sendiri. Betul. Iya. Istilahnya ada kesalahan yang dibuat, dimanfaatkan oleh Bahrain, 2 peluang 2 gol. Jadi istilahnya Indonesia besok harus tetap waspada, karena kalau bicara tim, bicara kekompakan, bicara compactness. Depan sampai belakang jaraknya berapa, width, pinggir kiri sama kanan, sempit apa enggak? Australia menurut saya lebih bagus bahkan dari Jepang. Daripada Jepang? Ya, dari segi bertahan, Bung. Oh, dari segi bertahan saya sepakat. Iya, kalau dari segi bertahan memang mereka lebih bagus dari Jepang. Sebagai tim yang lebih kompak. Artinya jarak di antara para pemain itu dekat banget. Maka itu mereka bisa menahan Jepang. Di Jepang, ya kan, sampai sempat unggul mereka itu, walaupun gol bunuh diri. Dan yang saya lihat satu lagi, Bang, best set piece mereka ini gila-gila loh. Ngeri loh set piece mereka ini. Mereka set piece bagus karena didukung oleh postur. Postur mereka besar. Terus dia tahu lah Asia, ya kan. Iya, dia tahu dia harus kasih kemana ya. Betul. Iya, betul. Sebetulnya mereka sebetulnya mereka kan bukan dari Asia. Malahan mereka seperti tim Eropa ini sebenarnya kan. Iya, makanya mereka masuk ke Asia biar lebih kompetitif. Nah, cuman sekarang yang tadi Bang Bes mengatakan mereka secara tim ini memang lebih baik. Ini sekarang Indonesia kan punya pemain-pemain yang sekarang berkualitas. Ya, kalau sepengetahuan saya, ya, bahwa sekarang ini di dunia maya ini, ya, banyak yang mengatakan sudah pasti menang, ya, pasti masuk Piala Dunia. Kalau sepengetahuan saya, yang saya baca, banyak narasinya adalah karena kualitas pemain, Bang Bes. Karena kualitas pemain yang banyak bermain di Eropa, bahkan sekarang kiper aja sudah ada cadangan pun dari Eropa, Emil Odero yang sudah punya pengalaman bermain di klub besar di Italia. Tapi pertanyaan saya berikutnya kepada Bang Bes, ya, bahwa tentang staf pelatih ini, maksudnya tentang Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan juga Gerald Vandenberg, anggap aja ini 4 lah, ya kan? Ini kan pertandingan pertama bagi mereka. Pemain-pemainnya juga kan baru mereka ketemu, ya kan, di Australia kemarin. Nah, saya belum tahu, mungkin ada informasi sudah berapa kali mereka latihan di Australia. Ini pertandingan pertama, Bang Bes. Ini bukan pertandingan kedua atau ketiga. Apakah ekspektasi semacam ini nggak akan memberatkan mereka? Kalau kita lihat tim nasional sekarang memang didominasi oleh pelatih asing, ya. Ada satu aja perwakilan lokal kita. Nah, itu asis. Nah, itu nanti pertanyaan saya berikutnya. Tapi ini dulu yang saya mau tanya, ini pertandingan pertama mereka, Bang. Apakah bisa secepat ini pakai konsep permainannya? Ya, kan didominasi oleh pelatih asing. Dan pelatih asing ini mereka sudah bekerja di mana-mana semua. Danny Lanzat itu benar, ya. Bahkan Patrick Kluivert pun pernah di tim nasional Belanda. Asisten. Terus Alex Pastoor kita tadi udah bicara, ya. Spesialis naikin klub dari divisi 2 ke divisi utama. Terus Gerald Vandenberg juga dia punya nama besar di sana. Kita tahu. Sebagai pemain pun dia sukses. Dan menurut saya ini bukan pertama kalinya pasti orang-orang Belanda ini atau pelatih-pelatih Belanda ini ketemu dengan pemain-pemain Indonesia. Yang notabene sekarang adalah banyak pemain dari diaspora Belanda. Ya kan, jadi istilahnya proses adaptasinya jadi lebih cepat. Secara sekarang kan memang lebih banyak, kurang lebih berapa? 19 total 19 pemain naturalisasi, di mana mungkin 17-an sekitar dari Belanda. Betul. Sudah ketemu. Semakin cepat mereka proses adaptasinya ini karena pasti ada bahasa. Lebih. Jangan lupa juga, Bung. Yang penting dalam sepak bola adalah football culture.
Ya ini udah sama ini. Football culture-nya sama. Sama. Jadi tinggal menyesuaikan pemain-pemain yang istilahnya lokalnya lah. Oke, iya. Bagaimana untuk ngasih pemahaman sepak bola yang mereka inginkan. Karena sebagian besar para pemain ini juga dari usia muda sudah dibina dengan cara yang sama, ya kan? Jadi mereka tidak akan menemui banyak masalah lah di atas lapangan. Beberapa dari mereka pun bermain di timnas Young Oranye. Nah betul, sebelumnya yang di usia muda. Betul. Pasti Young Oranye dia punya filosofi satu garis, benar. Dari usia muda sampai senior. Ya, sampai senior sama sih sebetulnya. Dan lagi tim nasional terbantu juga. Oke. 3 pemain yang dipanggil dari Liga 1, gurunya orang Belanda. Jadi proses adaptasi makin cepat dari Dewa United. Walaupun Egy gak ikut kan. Tapi Kambuaya dan Septian sudah paham istilahnya. Sudah paham dia. Iya. Sama seperti kita kalau punya pelatih Spanyol. Iya, betul. Pelatih Spanyol kurang lebih sama. Sama kurang lebih. Betul. Tapi lebih banyak pendek-pendek. Nah, lebih banyak pendek. Terus kalau kita ke pelatih Brazil misalnya kan beda lagi. Tapi ini seharusnya mereka sudah paham. Jadi saya rasa waktu yang singkat ini juga bukan keinginan dari pelatih kalau menurut saya. Oh iya dong. Karena jadwal FIFA Matchday diatur. Itu dia. Ya, sedemikian rupa. Ini jadwal FIFA Matchday tahun depan sudah ada, Bung. Sudah ada. Jadi klub harus yang menyesuaikan. Iya. Jadi wajar semestinya mereka gabung hari Sabtu, Minggu atau Senin tergantung jadwal mereka. Iya. Akhirnya mereka latihan, baru dapat 1 sesi kemarin. Ya? Oke. Itu pun belum sesi taktikal. Oh, jadi baru fisik. Ya, saya dengarnya baru sesi recovery. Oke. Tapi kalau dibilang 1 sesi, saya juga kurang setuju. Karena sebelum itu ada juga sesi gym. Itu saya lihat cuplikannya, sesi dan gym. Gym yang ini nggak kalah penting dengan sesi di lapangan. Sama pentingnya? Sama pentingnya, karena di gym ini kita bisa lihat kondisi pemain. Siap atau enggak. Mereka kan mengangkat beban. Ada beberapa di antaranya lakukan stretching. Jangan lupa, Bung, mereka datang dari Eropa. Jet lag juga. 17 jam. Iya, jet lag juga. Yang lokal pun 7 jam berangkat dari Indonesia ke Australia pun mungkin ada beberapa yang belum terbiasa. Betul. Capek juga. Betul. Jadi apa yang dilakukan Coach Patrick Kluivert dengan gym dulu, baru hari ini sesi lapangan, menurut saya itu udah tepat sekali. Itu udah benar lah ya caranya. Istilahnya opsi terbaik di antara yang ada lah. Karena nggak bisa dia maksain kumpul Jumat misalnya. Iya, betul. Sabtu Minggu masih ada permainan. Iya, oke. Jadi ini saya ingin mengutip ya teman-teman dari media yang saya baru baca ya, Bang Bes ya. Pernyataan dari Kluivert, saya harapkan ini pernyataan yang benar karena media kita kan banyak memuat pernyataan yang dia mengatakan pemain dalam kondisi bugar dan enjoy. Ya. Saya yakin dapat meraih hasil positif. Nah, ini sebetulnya ya dari segi kebugaran sudah oke dong. Kebugaran sudah oke, dan dia melihat kualitas pemain, dia percaya diri. Itu yang saya katakan, dengan kualitas pemain. Ya, dengan percaya diri. Itu juga yang membuat ekspektasi juga tinggi, Bang Bes, karena materi pemain. Materi pemain bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana lawannya. Australia harus dianalisa juga dong. Kita harus lihat Australia seperti apa. Nah, kan sudah ada video analis juga sekarang. Ya, sudah ada video analis, dan dari Belanda lagi. Iya, semua sama lah, satu frekuensi. Satu frekuensi. Satu metode kerja. Iya. Dan kalau saya juga pelatih kepala, saya juga akan pasti ngambil orang yang saya bisa percaya. Iya dong. Kita nggak bisa menyalahkan. Iya, nggak bisa. Karena tujuan utama mereka adalah menang, bukan untuk pengembangan. Betul. Harus semua satu frekuensi. Ya, ibarat hujan jatuh ke daun, yang akan menikmati nanti juga sampai ke bawah sampai ke usia muda. Kalau misalnya seniornya udah sukses. Ya, udah sukses dan ada hasilnya lah. Ya. Nah, ini tadi menarik yang Anda mengatakan bahwa hanya ada 1 pelatih lokal. Itu pun asisten pelatih fisik. Ya, sebelumnya saya juga mengikuti berita, bahkan saya sempat membuat konten bahwa Zulkifli Syukur akan terpilih sebagai asisten pelatih lokal. Tapi ternyata tidak dipilih. Sebelumnya ada juga tentang berita mungkin Kurniawan, tapi tidak kepilih. Dan ternyata yang dipilih hanya 1 pelatih yang fisik, yang kalau nggak salah sebelumnya di timnas U17, ya kan? Nah, kok bisa kali ini, yang saya ingat pada saat Luis Mia ada asisten pelatih lokal, pada saat Saiman ada, pada saat Sintayong ada, kok kali ini belum ada? Saya tidak ingin mengatakan tidak ada, kok belum ada? Nah, saya ingin menanyakan Anda secara jujur, Anda kontak gak? Kan Anda ketemu juga dengan mereka. Kalau dari federasi ada yang menghubungi? Ada yang menghubungi. Mengajak untuk gabung? Mengajak untuk, jadi kandidat. Oke. Untuk di interview? Baru jadi kandidat dulu, belum sampai ke interview. Cuman kan saya mau fokus di klub dulu. Oke.
Saya tahu kita di kompetisi yang istilahnya fase akhir. Iyalah. Istilahnya. Betul. Dan kita tahu tim nasional, siapa sih yang nggak pengen kerja di tim betul. nasional? Tentu mimpi semua orang ada di sana. Tapi saya yakin sesuatu itu akan indah pada waktunya. Pada waktunya aja. Kalau waktunya tepat pasti ke sana juga. Dan kalau mengomentari Coach Sofi, kalau menurut saya ini adalah keputusan yang tepat juga. Karena kita tahu Coach Sofi dia punya pengalaman internasional. Dia pernah melatih di Sabah kalau nggak salah bersama Kurniawan. Jadi otomatis pasti kemampuan bahasa Inggrisnya pasti sangat bagus. Itu yang utama yang dicari. Terus kedua, dia juga pernah kerja di tim nasional di U17. Jadi istilahnya proses perpindahannya cepat. Iya, cepat. Dan kalau pertanyaannya kenapa nggak ada asisten pelatih lokal, maksud saya adalah waktu. Dan maksud saya untuk sharing knowledge gitu, Bang. Maksud menurut saya waktu. Mepet juga. Ya, kalau menurut saya mereka berperang dengan waktu. Jadi mungkin tidak cukup waktu untuk wawancarai semua kandidat. Benar. Jadi kita nggak tahu siapa kandidatnya. Iya, kita nggak tahu. Kalau yang Bung Binder aja nggak tahu saya ada yang hubungin, akhirnya baru saya cerita di sini. Baru di sini saya cerita nih. Iya, thank you. Tapi akhirnya jadi artinya Bang lagi off the record semua itu kita menyimpan gitu. Artinya Bang banyak juga yang dihubungi artinya. Masih banyak yang dihubungi, cuman kita nggak mau pamer. Iya, nggak mau pamer, betul. Ada waktunya kita mungkin cerita. Ketika sahabat yang bertanya, kita kasih tahu. Iya, betul. Ketika keluarga tanya ya kita kasih tahu. Iya, kasih tahu, betul. Kan nggak ke umum lah. Nggak perlu gitu kan. Iya, nggak perlu ke umum. Pekerjaan. Betul. Dan menurut saya tinggal masalah waktu aja. Feeling saya pasti akan ada asisten lokal yang akan bergabung cepat atau lambat. Iya. Sekarang nih dia direkrut Januari. Iya, baru berapa bulan. Iya, betul. Ya kan mungkin belum sempat kenal dengan kandidat-kandidat. Benar. Indonesia yang lisensi pro banyak. Iya. Lisensi A apalagi. Iya, betul. Ya kan, yang bisa bahasa Inggris nggak usah ditanya. Iya, betul. Juga. Rata-rata bisa lah. Kalau mau yang legend pun banyak juga. Iya, betul. Tinggal pilih, istilahnya ada waktu nggak untuk melakukan wawancara yang lebih asesmen juga, asesmennya juga. Jadi artinya mereka tidak gegabah. Untuk saat ini yang penting jalanin dulu ini lawan Australia dan lawan Bahrain. Saya setuju karena target utamanya adalah menang. Nah, bukan ini untuk pembinaan balik lagi. Oh iya, untuk menang dong. Karena kan sekarang mengejar poin kita. Saya yakin kalau hasilnya bagus, setelah ini pasti akan ada proses asesmen lagi. Karena untuk asisten lokal Oke. Karena kita tahu kalau nanti terpilih asisten nggak akan cuma 1 bulan 2 bulan Bung kerja dia. Iya, udah pasti panjang. Pasti dipilih yang loyal. Iya. Pasti yang bisa. Yang mau belajar juga. Yang juga nantinya ketika dikasih ilmu dia menyebarkan lagi. Iya, menyebarkannya lagi. Jadi nggak usah khawatir. Pasti akan ada orang Indonesia di sana. Kalaupun belum ada, sudah diwakili kok dengan Coach Sofi. Iya, betul. Dan kita harapkan mereka semua bisa teamworknya di antara pelatih juga penting loh. Bukan cuma di antara para pemain. Oke, Bang Bes sekarang untuk pertandingan besok. Ya, saya ingin menanyakan ke Bang Bes. Jujur aja Bang Bes jawab, oke? Karena saya tahu Bang Bes kan ahli juga untuk taktikal ya. Saya tahu lah, kita kan sering ngobrol ya. Jadi bukannya saya bercanda. Saya tahu. Saya langsung straight to the point. Oke? 3 center back atau 4 pemain bertahan. Langsung saya. Skema 3 center back atau 4 pemain bertahan? Pertanyaan yang sulit. Loh, kan Anda pelatihnya juga asal Belanda. Walaupun dia mainnya pakai 4. Pakai 4. 4-3-3. Biasanya kita 4-3-3, tapi biasanya menyesuaikan dengan lawan. Oke. Ini feeling Anda besok, karena ini diskusi yang sangat hangat. Ada yang mengatakan 3 center back, ada yang mengatakan 4. Kalau feeling saya katakan sekarang 3 center back. Nah, Bang Bes, menurut Bang Bes seperti apa? Saya tadi sedikit ngasih jawaban. Yang mana tuh? Menyesuaikan dengan lawan. Oke, dengan Australia. Cara paling tepat untuk pressure ketika lawan bermain 3 adalah pakai 3 juga. Oh, begitu ya Bang ya? Kan 3 itu kan di belakang. 3 di belakang. Kita bisa pressnya dengan 3 yang di depan. Supaya mereka nggak bisa keluar dari situ. Bahkan ketika bertahan pun 2 wingbacknya turun kuat. Juga kita harus mengingat waktu yang singkat. Untuk mengajarkan tim sistem yang baru, itu kan butuh waktu. Jadi kemungkinan besar menurut saya akan dipakai 3 back. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa pakai 4. Terus ada orang mungkin bilang, Bung, tapi kan total football main 4-3-3. Ya, tapi masa sih mau langsung total football? Iya kan, misalnya ada orang bilang gitu. Kita nggak boleh lupa, Bung Binder lebih senior dari saya. Pasti udah nonton Ajax. Udah saya nonton Ajax, dulu. Apalagi kan yang main 3. Ada Rijkaard di depan mereka. Betul kan Rijkaard di depan mereka sebagai perisai itu. Itu waktu Ajax yang Louis van Gaal, Bang. Waduh.
Ngeri bos permainannya. Dan Ajax yang Erik ten Hag ngeri juga loh. Ya, jadi nanti teman-teman jangan terkecoh dengan formasi. Pengennya main sepak bola positif. Ya. Kadang-kadang orang berpikir sepak bola positif itu main 4. Iya betul. Saya juga berpikir seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi ke sejarah, ternyata main 3 itu adalah yang bawa Ajax juara Champions. Itu benar, itu saya ingat yang lawan AC Milan itu. Yes, dan masuk ke final lagi, lawan Juve. Dan jangan kaget, ketika mereka nanti main 3 ngelawan Australia, ya bisa jadi itu bisa jadi opsi terbaik kalau menurut saya. Opsi terbaik. Jadi biar gak kecolongan di lini pertahanan ya. Ya, karena kalau lawan Australia kita kecolongan duluan, Bun. Itu yang mungkin akan sulit. Benar. Baru tadi saya mau ngomong, jangan sampai kita kecolongan lebih dulu. Lebih baik kita 0-0-nya lama. Nah, lama, tapi gol langsung. Gol habis itu. Daripada 1-0 terus lama. Ngejar satu samanya. Harapannya sih cetak gol dulu. Iya, kalau itu kan ideal. Iya, betul. Dan jujur Bang Bes, saya sudah mengatakan kepada teman-teman lain off record, ke Bang Bes juga tadi, bahwa harapan saya ya timnas bermain rapi ya, bermain taktis. Kalau gak bisa menang, ya udah. Yang penting dapat 1 poin. Ya kan nggak masalah kita bawa pulang 1 poin yang kalau menurut saya terasa seperti 3 poin. Kemudian lawan Bahrain ya kita kejar itu 3 poin. Dan saya berharap gak ada yang aneh-aneh. Ini jujur saya mengatakan ya, gak ada yang aneh-aneh. Semua smooth sesuai ekspektasi kita. Ada 4 poin dari 2 pertandingan dan gak ada kegaduhan. Ini jujur. Saya mengatakan tadi off the record juga. Teman-teman semua saya ngomong. Kita harapkan timnas ini sukses. Era baru. Dan saya harapkan era baru ini adalah untuk membawa hasil yang lebih baik. Betul. Ya dong, hasil dong. Kita sekarang menunggu hasil lebih baik. Artinya Seth dan Bang Bes semua kita akan support. Oke? Itu harapan saya Bang Bes. Artinya saya tidak ingin ada kegaduhan nanti rame-rame menyalahkan ini, menyalahkan itu, enggak. Saya harapkan ini semua smooth. Minimal dapat 4 poin, udah. Kita tunggu nanti pertandingan di Juni. Harapan Bang Bes seperti apa? Harapan saya adalah timnas bermain rapi, setuju dengan taktis lah. Secara taktis, terus istilahnya sentuhan dari pelatih baru kita bisa lihat besok. Lebih positif harapannya. Iya, harapannya. Lebih ke depan mainnya. Yes. Perkara hasil, istilahnya ini lawannya Australia, kita juga harus realistis. 1 poin itu sudah sangat bagus. Menang itu alhamdulillah. Bonus lah di kami. Tetapi target dari federasi kan 7 poin di 3 pertandingan. Total. China Australia, 3, Cina sama Bahrain. Iya. 3. Istilahnya kalau dapat 1 pun udah bagus. Udah bagus. Kalau bisa menang luar biasa. Kalau bisa jangan sampai kalah. Iya itu. Supaya kita bisa membuka peluang. Karena kalau mau lolos, kalau menurut saya lebih baik kita langsung lolos langsung. Kalau bisa. Karena kalau ketiga 4 lagi, kalau menurut saya itu lebih repot lagi. Nah, banyak yang ngomong ke saya begitu. Saya malahan ngomong, enggak nih, round 4 tim-tim lemah. Justru saya bilang enggak, bisa lebih berat lagi nanti round 4. Karena saya ngelihat di sebelah ada Uzbekistan, ada Qatar, terus ada negara-negara lain yang mungkin belum kelihatan, tetapi menurut saya Qatar, Uzbekistan itu kayaknya bakal salah satu Qatar itu yang bahaya. Kalau Qatar dari segi finansial, fondasi mereka bagus. Naturalisasi pun juga mereka melakukan. Pakai kan mereka kan? Pakai juga. Jadi kalau bisa ya kayak Bung Binder bilang tadi, saya setuju sekali. Smooth lah. Kita bermain positif. Ketika nggak pegang bola kita bisa balik ke organisasi. Nah itu. Rapat. Jangan banyak kesalahan. Kalau kesalahan yang saya lihat adalah beberapa tahun terakhir. Semenjak kita melakukan naturalisasi ini. Ketika proses build up, ketika di lini belakang ini semakin berkurang. Semakin berkurang ya. Dengan adanya mayoritas pemain diaspora. Mayoritas pemain yang kita bisa menyebutkannya bukan lebih baik sih, karena saya lebih suka menyebutkan lebih berpengalaman. Iya, lebih berpengalaman. Lebih experience karena mereka lebih punya jam terbang di mental juga lebih baik. Juga mungkin better. Jadi mereka ketika mereka under pressure mereka nggak crack. Ini menurut saya kelebihan Indonesia sekarang. Kalau kita bedah lagi, Bung, depan, tengah, belakang. Kalau menurut saya Indonesia ini unggulnya di belakang. Iya, sekarang ini betul. Diamondnya itu di belakang. Di belakang di tengah di depan yang mungkin masih bisa improve, masih bisa improve. Tapi kalau di belakang, kalau menurut saya udah. Kalau bintang 5 mungkin 4,5. Iya betul. Kuat. Apalagi kiper kita juga kuat. Kiper juga kuat. Tinggal di tengah sama depan. Depan finishing aja ini. Depan kalau menurut saya yang menjadi catatan adalah bahkan Jepang pun mereka nggak punya. Adalah striker. Striker murni nggak punya. Striker besar sama kita pikirannya. Betul iya. Kita belum bicara ini. Iya, memang nggak ada. Jepang mainnya memang begitu. Striker besar. Game changer lah.
yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dia banyak dari second line dan wing yang masuk, dari sayap. Ini yang bahkan Jepang pun gak punya. Ya nomor 9 yang istilahnya jadi natural. Oke, Bang Bes, kita sudah berbincang cukup lama. Seperti biasa sebelum menutup, saya ingin Bang Bes menyampaikan pesan-pesan Bang Bes kepada supporter tim nasional Indonesia. Ya, pesan saya cuman ya, biasanya saya percaya proses, Bung. Iya. Cuman sekarang kita udah progres. Iya, jadi kita percaya hasil lah. Jadi sekarang nikmatilah prosesnya. Iya. Nikmati. Jadi kita enjoy the moment. Kita ada di sini sekarang juga berkat kerja keras dari semua pihak. Yes. Pelatih, federasi, pemerintah. Iya, betul. Kita yang di liga pun kita memberikan sumbangsi, yaitu adalah pemain, itu adalah pemain itu tadi. Terus kita nikmati aja momennya gitu. Yeah. Apapun hasilnya nanti lawan Australia, jangan menghujat ketika ada kegagalan, jangan juga berlebihan ketika ada kesuksesan. Karena takutnya nanti Praolimpiade terulang gitu loh. Belum kejadian kita sudah merayakan. Takutnya ekspektasi yang berlebihan itu malah jadi batu sandungan. Iya. Nikmati aja prosesnya, jalani, kita dukung sepenuh hati. Iya, betul. Kalau bisa datang ke stadion, datang ke stadion. Ya, kalau bisa langsung. beli jersey, beli yang asli. Ya. Kita mulai dari hal-hal kecil. Semua orang bisa jadi ngasih sumbangsi buat tim nasional. Tinggal caranya aja beda-beda. Yes. Bung Binder dengan pesan-pesan positifnya. Positif di saya di liga, teman-teman yang sebagai supporter yang jauh di belahan Indonesia manapun, beli tiket, beli produk, streaming, berbayar resmi, jangan yang jangan yang ilegal, jangan yang bajakan. Yang di sekitaran Jakarta datang ke stadion, sukses pasti timnas. Iya, pasti. Karena nggak bisa sendiri. Iya. Betul. Semua butuh. Semua stakeholder harus support, dan seperti yang saya katakan Bang Bes, bahwa kalau yang namanya supporter, supporter timnas Indonesia itu pasti ingin timnasnya itu berhasil. Ya. Seperti yang kita katakan, nggak mungkin, biar timnas rusak, nggak bisa seperti itu. Jadi pesan-pesan yang kita berikan juga di sosial media harus yang positif, narasi yang membangun semangat positif, dan saya sepakat dengan Bang Bes, tolong walaupun saya tahu apapun yang kita berikan ini akan terjadi, jangan hujat-menghujat, apalagi rasis-rasis. Biarkan ini tim bermain dan kita di belakang mereka untuk memberikan dukungan. Saya punya pengalaman, Bung, ketika tim nasional kalah, netizen suka memberikan cacian, memberikan kritik. Iyalah. Ketika dia bilang jangan, dia bilang enggak, ini buat membangun. Enggak ada. Setiap cacian, setiap kritikan itu pemain tuh kadang-kadang baca, kadang-kadang dia lihat, kadang-kadang bukan dia yang lihat, family-nya yang lihat. Jadi istilahnya kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam saja. Iya, lebih baik diam. Maksudnya jangan hujat, jangan caci maki sampai rasis-rasis, nggak boleh. Kita udah tahulah permasalahan di sepak bola Indonesia ini banyak. Kompleks. Terus kompleks juga. Kompleks. Kalau bisa sekarang kita bicaranya solusi aja. Iya, itu. Kita bicaranya hal positif. Iya, apa betul. sih yang bisa dibawa Patrick Kluivert, apa sih yang dibawa pemain-pemain yang main di Eropa? Bener. Bagaimana sih caranya kita bisa kirim pemain-pemain kayak Arman, Asnawi itu, keluar negeri ke Eropa. Mending kita bicara itu daripada kita bicara masalah ini, masalah itu. Iya. Ya, jadi stay positif aja. Iya, stay positif, dan kita harus cari solusi dari setiap kesulitan yang kita hadapin dalam hidup ini. Oke, Bang Bes, terima kasih banyak sudah bicara. Tapi, saya yang terima kasih Anda datang. Oke, sebelum menutup, slogan saya di channel ini harus dibicarakan, Bang Bes, sama-sama. Oke, yuk, sama-sama. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap.